Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bersama Bapak Ijan di sini. Nah, baik, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Baik, berdoa dimulai. Selesai ya. Nah, baik. Untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai siklus air pendek dan juga manfaat air bagi kehidupan manusia. Nah, diharapkan setelah mempelajari hal tersebut, anak-anak dapat menjelaskan proses terjadinya siklus air pendek dan juga menyebutkan manfaat-manfaat air bagi manusia. Nah, baik, sebelum itu di pembelajaran sebelumnya kita sudah pernah membahas apa itu siklus air. Nah, apakah ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan siklus air? Ya, betul ya. Siklus air merupakan proses terjadinya perputaran air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Benar, pintar ya, masih pada ingat. Nah, kira-kira ada apa saja ya proses yang terjadi di dalam siklus air? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, mari kita simak skema berikut ini. Salah satu sumber daya alam yang penting bagi bumi kita adalah laut. Banyak sekali spesies yang hidup di dalam air laut. Misalnya ikan paus, ikan hiu, ikan teri, ikan pindang, gurita, rumput laut, terumbu karang, dan masih banyak lagi makhluk hidup di dalamnya. Dan juga air laut itu tidak akan pernah habis. Mengapa air laut tidak pernah habis ya? Jawabannya karena air laut mengalami siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Nah, ada 3 jenis tahapan siklus air. Ada siklus air pendek, siklus air sedang, dan siklus air panjang. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai siklus air pendek dan bagaimana proses terjadinya siklus air pendek. Siklus air pendek adalah siklus air yang memiliki proses paling sederhana jika dibandingkan dengan proses siklus air lainnya. Nah, prosesnya dimulai dari laut. Awalnya ketika air laut mengalami evaporasi atau menguap menjadi uap air karena kena panas matahari, uap air ini lalu naik ke udara. Nah, pada ketinggian tertentu, uap air akan mengalami kondensasi atau pengembunan menjadi awan-awan. Lalu, akibat tertiup angin, awan-awan akan saling bertemu dan membesar sambil terus naik ke atmosfer bumi. Karena semakin tinggi dan suhunya semakin rendah, mulai terbentuklah butir-butir es di dalam awan-awan itu. Lama-lama akan semakin berat sehingga butiran es tersebut mengalami presipitasi atau terjatuhnya butiran es tersebut ke laut. Karena semakin rendah suhunya semakin tinggi, maka butiran es yang jatuh akan berubah menjadi air. Nah, inilah yang dikenal sebagai hujan. Nah, baik, tadi kan anak-anak sudah melihat skema tentang proses terjadinya siklus air pendek. Nah, sekarang Bapak mau tanya, kira-kira ada proses apa saja ya yang terjadi dalam siklus air pendek? Ya, betul. Yang pertama ada evaporasi. Nah, kira-kira evaporasi itu proses apa ya? Ya, betul. Evaporasi merupakan proses penguapan air laut yang terjadi akibat terkena panas matahari. Lalu berikutnya ada proses apa ya setelah evaporasi? Ya, betul. Berikutnya ada proses kondensasi. Nah, kira-kira proses kondensasi ini proses apa ya? Iya, betul. Proses kondensasi merupakan proses terbentuknya awan atau uap air yang mengendap di atmosfer. Selanjutnya sudah evaporasi, lalu kondensasi,
Lalu ada proses apa lagi ya? Iya betul, ada proses presipitasi. Nah, proses presipitasi ini apa ya? Proses apa? Iya betul sekali. Presipitasi merupakan proses turunnya butir es ke bumi yang berubah bentuknya menjadi air sehingga terjadilah air hujan. Betul sekali. Jadi kita sudah paham ya bahwa siklus air pendek prosesnya yang pertama ada evaporasi, betul. Yang kedua ada kondensasi, betul. Yang ketiga ada presipitasi, betul. Jadi ada 3 proses ya. Baik, sekarang setelah kita memahami hal tersebut, Bapak pingin kalian untuk mengerjakan LKPD yang Bapak sediakan. Nah, boleh di pause dulu videonya. 1, 2, 3. Baik, setelah selesai mengerjakan, mari kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kalian sudah tahu kan bahwa air merupakan hal yang sangat penting bagi makhluk hidup, terutama bagi manusia, itu kita. Nah, kira-kira anak-anak tahu tidak apa saja sih manfaat air bagi manusia? Iya betul, yang pertama ada untuk minum. Yang kedua ada ya untuk mandi. Yang ketiga ada untuk memasak, betul. Yang keempat ada untuk ya betul, itu mencuci pakaian, benar ya. Nah, sekarang Bapak mau tanya nih, kira-kira bagaimana ya caranya agar ketersediaan air tetap terjaga, tetap ada nih, tidak habis. Nah, bagaimana cara untuk menjaganya? Ya betul ya. Yang pertama, kita gunakan air secukupnya. Jangan membuang-buang air ya jika tidak penting atau tidak sedang digunakan. Lalu yang kedua, bisa dengan cara menutup keran air jika sudah tidak digunakan. Betul. Nah, dengan melakukan hal tersebut, kita bisa menjaga ketersediaan air agar selalu terjaga dan agar tidak habis. Nah, baik. Tadi kita sudah belajar tentang apa saja ya, anak-anak? Ya, betul. Kita sudah belajar tentang proses terjadinya siklus air pendek. Nah, dalam siklus air pendek itu kira-kira ada proses apa saja ya? Ya, betul. Yang pertama ada evaporasi atau penguapan. Lalu yang kedua ada kondensasi atau pengembunan. Lalu yang ketiga ada presipitasi atau turunnya butiran es akan membentuk air hujan. Benar. Lalu kita sudah belajar apa lagi ya pada pembelajaran kali ini? Ya betul, yaitu manfaat air bagi kehidupan manusia dan bagaimana cara menjaga air agar tetap ada ketersediaannya ya. Betul, hebat anak-anak. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa ya. Berdoa dimulai. Baik, selesai. Nah, Bapak tutup pembelajaran untuk kali ini. Sampai jumpa dan dadah.